Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FWB Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Kembali lagi bersama gue, Mang Usa, gengs. Apa sih kabarnya? Mampus, kena prank lo sama gue. Jadi hari ini ya kan, episode awal ini kayaknya udah Udah apa itu? Kenapa tangan lo dilambein gitu? ya nggak tahu kan kenapa ini menggambarkan sesuatu hal yang seperti itu ya. Oh gitar, ya. By the way, gue tadi kan jadi opening itu udah mirip belum sama lo? Waduh, kalau langsung berat gini ya. Soalnya banyak banget yang bilang suara kita tuh timbrenya similar. Iya. That's why waktu itu lagi upstream banget, orang pada DM gue, lo miminnya Overheard FWB ya. Tapi lu pengen gak jadi mimin over TVB? Jujur baru tahu waktu itu. Terus pas gue lihat kontennya, enggak sih. Tapi enak loh. Banyak enak. DM masuk. Banyak cerot-cerot juga. Apa tuh? Iya, maksudnya kalau baca quotes-quotes di lo kan eksplisit ya. Iya. Gue kebetulan suka yang begitu-gitu. Oh, eksplisit dalam artian gimana nih, Dalam bro? artian ya kayak mau kita elaborasi nih. Iya. Boleh. Jadi saya senang sekali hubungan apapun yang dari torso ke bawah tuh saya suka. Terus ke bawah. Aduh, bahasa saya tidak sampai ya. Saya tidak sampai. Bisa dijelaskan dulu para pendengar? Enggak. Ya sudah, langsung skip pertanyaannya yuk. BTW gue gak ada pertanyaan nih. Oh, gak ada pertanyaan. Prompternya mati. Prompter mati. Iya. Tapi so far ya kita ngebahas dulu sih. Ini gimana ya? Lu tiba-tiba bisa melejit gini tuh dari TikTok atau gimana sih? Ya, jadi gue ngomong gini gak nyaman. Boleh kembali biasa aja gak sih, Cok? Boleh. Iya. Jadi gue itu juga gak tahu tuh ceritanya gue lagi main TikTok iseng gitu. Dailynya gue kerja di PH kan. Tapi balik lagi suara gue gini lagi kenapa ya? Oke, gue kebawa malu anjir. Iya. Wibawa. Emang gue tuh bikin nyaman sebenarnya. Tapi serius, listeners lo gak ada yang tahu bentukan lo kayak Gak ada yang apa? tahu. Gila. Ada yang tahu sih. Teman-teman dekat aja. Teman dekat kan. Iya. Maksud gue listeners yang Gak ada, temen gak ada. gitu. Iya. Sayang Tapi sekali. kalau misalkan lo bisa menggambarkan seperti apa? Nah itu dia, sayang sekali mereka melewati kumis-kumis seksi seperti ini. Kan lu juga kumisan bangsat. Tapi kumis lo kayak lebih gurih gitu. Oh, gue jadi takut nih. Abis ini dibungkus. Aduh. Ini produser lo dari tadi ngomong gue gak denger. Kalau ngomong kasih kode apa? Ada. Iya. Jadi so far gimana? Jadi so far gue bingung. Bingung karena tiba-tiba bisa terkenal ya? embarkasi keberangkatan. Emang banget maksudnya. Emang banget. Jadi 7 bulan lalu, let's say gue bukan siapa-siapa. Iya. Freaking nobody, Yes. main TikTok, viral. Sekarang endorsean gue tolak-tolak. Asli. Sombong. Gak apa-apa, lagi di atas. Iya, lagi di atas. Lo jangan doain bentar lagi gue di bawah. Oh enggak. Gue sebenarnya di tengah. Ngepas nih. Oh iya, jadi Burger. gimana? Burger. Lo kenapa melet-melet? Gak apa-apa, jadi traveling aja. Kalau di tengah-tengah tuh jadi kayak ada yang di bawah, ada yang di atas. Embarkasi. Maksudnya rotinya kan Iya. burger kan? Iya. Tapi kayaknya sekali-kali podcast lo harus pakai bahasa-bahasa gue nggak sih biar lebih Bisa. Lo yang lead aja gimana? Bisa. Kok oke. jadi gue yang jadi narasumber ya? Tapi gak apa-apa. By the way, senang banget ketemu sama Mimin. Yes. Ya kan? Apa sih kabarnya? Baik. Bayem. Oh bayam. Kok baik itu bayam? Bayem. Gitu. Terus ngomongnya Udina Makarela. Udin itu udah makan ya artinya? Makarela apos-pos endang tintus. Endang. Oh enak. Makarela apos-pos. Makan apa? Makan apa hari ini gue? Makan nasi padang. Terus apa lagi? Udah. Gak apa-apa nasi padang, yang penting jangan makan tempat. Teman. Kok jadi tempat anjing? Iya. Gila sih, gue kenal lo juga dari teman gue. Gue Iya. sempat beberapa kali ngeliat lo masuk, dan juga waktu itu emang dari awal banyak banget yang masuk DM. Lo ini ya. Sampai sempat waktu itu sempat di TikTok tuh juga banyak yang mention gue. I Apakah see. ini admin over TVB?
Oh, iya. Apakah gue punya kepribadian ganda? Ya. Jangan-jangan ada juga yang suspek lo dari sana sini kalau itu gue. Mungkin. Oke. Mungkin ada beberapa pendengar yang mikir kayak kalau lo lagi jadi suara lo jadi berat banget. Lo by the way kenal gue dari mana? Itu ya. Dari siapa? Sebenarnya waktu itu lu udah mulai ada di kayak di TikTok tuh udah ada seliweran. Di permukaan udah nongol. Udah. Ini siapa sih rambut hijau-hijau ya kan? Ini emang brandingan lu seperti Atta Halilintar atau gimana sih? Kebetulan lahir duluan gue dan hijau duluan gue. Oh, lu suka warna hijau? Gue suka warna pink. Kenapa nggak warna pink? Sudah pink, lagi bosen. Lagi Kayak hijau bosan. sekarang. Pas banget lagi di Overtime FWB yang kebetulan warnanya hijau. Iya banget kan. Tapi dia ada titipan pertanyaan dari boleh. produser. Lu punya dua kepribadian gini apa emang aslinya seperti ini? Lo ketemu gue gimana? Apa yang lo tangkap? Apa yang gua tangkap sih lo orangnya kayaknya bisa menempatkan di suatu tempat sih. Makanya gue piara bunglon. Siapa namanya? Beban. Beban. Kenapa namanya beban? Hewan peliharaan gue namanya Beban dan kayaknya udah 10% Indonesia tahu kecuali lo. Maaf Lo ya. gak main TikTok ya? Gue main TikTok, cuman gue Tapi lo gak ngafalin Beban. Gak pernah lihat gue. Nggak pernah. Sebenarnya beban itu binatang kan? Beban binatang. Beban hidup. Nggak. Nggak. Beban sian bencong. Lah. Kenapa jadi kayak ngikutin dia ya bibir? Iya lo dari radio mulai keriting nih. Iya, gue takut jadi ke. Iya. Soalnya bre katanya ngondek nular. Iya. BTW kalau ngomong-ngomong soal ngondek ya, erat kaitannya punya banyak temen cewek. Temen gue alhamdulillah cewek semua. Wah, Gitu. apakah mereka nyaman sama lo? Apa gimana sih? Mostly nyaman-nyaman aja. That's why langgeng sampai sekarang kan. Temenan. Besties gue dari SMA sampai sekarang. Terus kalau SMP Berarti- gue nggak punya teman. Berarti lu udah seperti ini dari dulu. Seperti ini tuh apa? Boleh Maksudnya nggak ngondek. ngondek. Nah ngondek tuh sebenarnya tergantung lo ngeliatnya gimana sih. Kalau gue mungkin agak kadang semlehoy. Semlehoy. Ya mungkin bawaannya begitu dari dulu. Tapi kalau ngondek-ngondek yang terlalu ekstrim, sometimes untuk entertain orang aja sih. Gitu. Yang penting gue rasa sih kayaknya lu punya bakat menghibur sih. Oh cocok. Oh. Emang gue kan pria penghibur. Panggilan juga nggak? Apa? Panggilan juga? Panggilan cowok panggilan. Red cardnya berapa bro? Biasanya start dari 1.500 ya Wak. Bisa gaya apa aja? Include pokoknya, include. Bisa request gak? Bisa dong. Gue paling suka gaya capung cebok. Apa itu? Itu menarik. Lo gak tahu gaya Nggak tahu. capung Coba cebok? bisa digambarkan? Nah lo bayangin capung kan dia tangannya kecil gak mampu cebokan. Iya. Nah lo bayangin lo si capung tangannya berusaha menggapai si bokongnya itu, tapi gak nyampe. Oke. Terus dihamping. Oh. Nah, gaya semacam itu. Oh, lu suka gaya itu? Suka. Depan belakang. Mana aja bisa. Kalau gue itu di situ kelebihannya. Bre. Oke. Mana aja bisa. Mana aja bisa ya. Mana Di aja pinter bisa. apa ya? Maksudnya pinter dalam hal Penempatan. penempatan. Luar biasa. Yang penting komunikasi. Cocok. Maunya di belakang atau di depan? Baik, klien request. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal yang ngondek tadi ya, erat kaitannya seperti gue bilang tadi. Kalau misalkan kayak lu berteman dengan banyak wanita, lu pernah nanya gak sih alasan mereka berteman sama lu tuh karena apa? Kayaknya mereka juga kayak nggak punya temen. Iya, jadinya yang kayak gue diain aja. Gitu. Diain aja. Tapi memang kenapa gue temen cewek semua bro? Maksudnya no offense ya, lu juga temen gue tapi nggak akrab banget. Iya. Nah, terus iya, gue kalau sama teman-teman cewek gue tuh lebih kayak sisters ya. Vibesnya sisters. Artinya kita fulfilling. Fulfilling banget. Jadi ketika mereka butuh tempat cerita, Gua I ada. will kadang-kadang nggak sih. Semut gue aja juga. Semut gua. Karena Zodiak lo apa artis. sih? Apa? Zodiak lo apa? Aries. Oh, Aries. Artis lagi. Nyeruduk. Eh. Nah jadi ya itu tadi gue kadang-kadang fulfilling sih. Jadi gue tuh selalu best effort menjadi teman yang baik. Jadi masalah kayak mau kemana-mana gue selalu ngasih unjukinnya dengan cara royal kadang-kadang. Oke. Terus kadang-kadang kalau misalnya lagi nyari tempat gue coba sebisa mungkin kayak suggest tempat juga. Iya. Lu suka Terus tempat yang kayak gimana emang? gue suka ke tempat yang agak-agak zinah ya. Oke. Let's say kayak apa? Ya something yang lu bisa. Oh yo. Gue balik dulu ya ke yang tadi. Jadi jadi gue tuh pokoknya suka best effort. Tapi lately memang gue akuin nih, terutama buat teman-teman yang gue yang lagi dengerin. Sorry ya belakangan karena gue terbuai hidup dan dunia, gue belakangan lupa sama lu pada. Semoga tersampaikan pesannya. Semoga tersampaikan. Semoga mereka paham. Ah, anjing nih si Miming Osa ya kan. Iya. Miming Osa kan. Karena kalau dari dulu gue yang bacot bre, setiap mau weekend tuh gue cus nih kemana nih kita gitu ke Mandos gitu. Terus gue dari TikTok ada tempat yang bagus, gue kasih linknya ke situ. Sekarang udah nggak pernah tuh. Karena
Susah. Iya, malah mereka yang kayak ngajak-ngajak, "Mang, ayo dong kapan ada waktunya." Terus gue kayak be like, "Aduh nggak bisa, sibuk." Gitu loh. Tapi nongkrong sama kalian nggak ada duitnya, nggak ada keluar duit. Ah, benar. Hubungin manajer gue aja gitu. Iya, benar-benar. Terus tadi lu sempat bilang kalau lu suka main ke tempat-tempat zina tuh ngapain? Gak lebih canda. Ini gue nyesuaiin tempat aja. Oh, nggak apa-apa sih sebenarnya. Boleh deh. Habis ini kita kemana? Barengannya nih. Gandeng. Anjing. Tapi so far kalau misalkan erat kaitannya udah berteman dengan para wanita. Masalah hubungan relationship lu gimana, bro? Gimana nih maksudnya apa? Hubungan relationship dalam artian kayak lo lebih prefer kemana? Gue jujur li kalau masalah gue di lingkaran para si pere ini. Peri-peri ya? Perempuan. Nah, atau Oke. prewi. Oke. Itu juga salah satu faktor yang bikin gue kemarin kandas dari Kandas. hubungan yang lama banget. Sama cowok. Sama enggak prewi. Oh. Nah, gue pecongan sama prewi, Udin kayak 13 tahun something. Serius Nah, sih? serius demi Allah, demi Tuhan. Serius lu? Serius. Anjing. Gue 13 tahun itu juga dulu karena memang kenapa kok lo pasti nanya kan kok bisa selama itu gitu karena isinya banyak toleransi gitu. Dan terus kenapa nggak sampai nikah gitu waktu itu kok bisa selama itu karena memang dari keduanya juga belum siap gitu secara gue juga masih secara financial belum stable gue juga harus tanggung jawab dong. Mental lu udah siap? Mental gue tipis-tipis lah ya maksudnya kayak antara siap nggak siap. Nah terus dari dianya juga ya sebenarnya sih masih sama-sama kayak Ada keraguan. ada raguan. Nah tapi sampai akhirnya gue merasa oh memang nggak ditakdirin buat lanjut. Kenapa? Karena contoh tadi kan lo nanya masalah hubungan gue sama banyak perempuan. Nah itu aja bisa membuat si lawan pasangan gue itu jealous. Benar. Setelah belasan tahun tuh masih ada rasa jealous gitu ketika gue terlalu intens sama teman. Sebenarnya wajar. Tapi lu mengkondisikannya seperti apa? mengkondisikannya sesimpel gini, if you wanna go with me, you have to accept all the way I am gitu loh maksudnya. Terima apa adanya. Iya, artinya kalau lo mau sama gue, lo juga harus terima temen gue semua cewek. Kakak gue, emak gue cewek, gue terlahir di keluarga cewek, nggak ada figur bapak sama sekali. Karena bokap gue jauh di Singapura, udah divorce dari kecil kan. Wah. Nah, terus ya mungkin itu alasannya gue agak semleho itu karena gue dari SD, SMP nggak terlalu ini, SMA dan seterusnya temen gue cewek, gitu kan. Nah, logika dong kalau misalnya lo sama gue lo harus nerima itu semua gitu kan. Nah tapi pada kenyataannya masih banyak kayak berantem kecil yang menurut gue nggak penting. Cuma perkara karena temen gue cewek terus dia jealous gitu. Tapi apakah pada saat itu lo nggak ngajak temen pacar lo, sorry itu saya ya, pasangan lo waktu itu untuk main sama lo juga atau gimana? Mungkin secara karakter nggak masuk aja sih bro, gitu loh. Pergaulannya beda. Pergaulannya beda, stylenya. Gue juga tidak menyalahkan kan orang beda-beda kan. Cuman memang gue berusaha menyatukan beberapa kali, ya kan. Gue bikin occasionnya di mana gue ketemukan lah si bestie gue sama si iya sama si bestie sama si pecongan gue waktu itu. Cuman memang gue nggak lihat ada vibin, gitu. Gue nggak vibin, ya udah. Tapi biasanya kadang pasangan juga suka ngomong gak sih kayak gue nggak nyaman nih main. Ya atau... jadinya berantem jadinya berantem karena ya gue nggak suka dengan cara lo bergaul. Tapi sebenarnya mendekati putus dia udah reconcile dengan keadaan gue sih, maksudnya kayak udah mulai menerima. Tapi mungkin menurut gue agak telat gitu. Telat dalam artian kayak anjir baru sadar sekarang. Iya baru sadar sekarang gitu. Dan menurut gue ini sih agak spiritual dikit, salvation dan penyelamatan tuh bisa datang kapan aja bro, gitu. Bisa jadi pas mendekati udah hubungan selama itu baru akhirnya lo dikasih klik kayaknya. Sometimes lo nggak bisa jalan sama orang kayak gitu, terutama kalau karakter lo itu yang terlalu kameleon. Yes. Gue kan kameleon banget nih. Kameleon Malik. Gitu say. Jadi ya agak susah ya. Kalau misalkan Susah. kita udah jalan berarti pelajaran yang bisa diambil adalah ketika lo sudah menjalankan sebuah hubungan yang lama, ketika lo sudah tahu ini toksik dan nggak bisa dilanjutin ya udah aja. Iya betul. Jadi nggak ada kayak harus tanggung jawab ya mau nggak mau harus terusin. Menurut gue nggak. Tapi lo nyesel nggak sih? Nggak sih. For kebaikan kita berdua enggak sih gitu. Karena gue juga sangat-sangat mendoakan dia bisa mendapatkan pasangan yang sesuai standar dia gitu. Gitu. Kalau gue nih jujur gue memang mengakui gue suka kelepasan ngondek kapanpun randomly. Nah sometimes si pacar gue nih ex gue nggak suka
Bahkan cenderung ih. I. Nah, susah dong. Gimana Kalau tadi? I. Iya, tapi lo kurang lipat. Gue coba segini nih paling gampang kata saya. Coba ngomong alpukat. Alpukat. Oh, laki sejati. Emang kalau lu alpukat versi lu? Alpukat. Beda ya keritingnya. Bahasanya iya. Alpukat gitu. Tapi selama pacaran 13 tahun ya lu paling nakal ngapain? Maksudnya kayak apakah gue main sama cowok lain gitu? Main sama cowok lain sih iya. Iya enggak. Main sama cowok lain enggak. Enggak Tapi gue tuh sudah mengakui kok dari dulu gue selalu ngomong ke ex gue tuh pengagum pria. Maksudnya gue seneng kalau ada cowok ganteng gue pasti liatin. Sometimes gue kalau di mall di GI di mana kalau ada yang cakep juga gue suka gitu. Gitu kan. Tuh jam 3 cucok gitu kan. Ya udah. Dia cemburu nggak? Apa? Cemburu? Enggak. Dia tuh dia anggap fun. Gitu. Cuman maksud gue kalau paling nakal ngapain? Ini believe it or not ya. Iya. Selama 13 tahun lo tau kan pacaran sehari 2 hari seminggu aja tuh bisa ngapa-ngapain gitu. I mean sex and stuff. Gue tidak melakukan itu sama dia. Dan gue bahkan di umur putus gue tuh kalau nggak salah 32 gue masih virgin bre. Sesetia itu gue. Tapi kadang ya gimana ya, orang yang pasangan kita yang udah punya pasangan setia pun dia masih bisa cabut cuy. Malah kadang yang malah sekarang adalah orang-orang yang suka sama yang brengsek-brengsek. Ya mungkin Anjing. poin baiknya gini kali ya. Mungkin ya kutip-kutip Tuhan masih jagain gua sama dia. Jadi ketika hubungannya kandas lama tuh jadi masih ada kayak ini masih barang ori nih. Dua-duanya masih barang ori gitu kan. Tapi semoga lo mendapatkan pasangan yang sesuai dengan lo juga sih. Sekarang sih jujur anjir spill banget gak sih di sini? Ya boleh aja. Nggak, sekarang sih gue lagi what do I call it ya? Gue lagi deket sama ada cewek gitu kan. Tapi gue merasa secepat itu gue putus kemarin, ya kan? Bukan secepat itu, selama itu gue putus, tiba-tiba gue didekatkan sama satu cewek ini yang entah kenapa kayak jawaban dari semua yang dulu gue nggak dapet. Yang ketika gue mau acting, mau lagi konten semenjijikan, pakai baju apa jijik, pakai wig apa, dia tidak masalah. Gitu, maksudnya malah ketawa, suportif, megangin kamera, dan dalam hal lainnya semua nyambung bre. Jadi kayak gini, dari dulu gue selalu pengen punya pasangan yang bisa main game sama gue. Gitu-gitu. Lo main game apa? Gue main game almost semua, di konsol, main di di konsol. Oh, konsol. Terus maksud gue ya pokoknya yang gaming, terus suka pop culture. Okay. Nah, gue lagi deket sama yang gitu. Dan pokoknya gini, semua yang waktu itu gue nggak dapet tuh, gue merasa tiba-tiba ada satu orang ini yang full package, complete package gitu loh bre. Mungkin itu sebuah proses gak sih? Lo percaya proses gak? Agak-agak sometimes. Iya kayak misalkan gue mungkin ya bener kata lo tadi ya, kalau misalkan waktu dulu doa-doa gue waktu dulu yang gue inginkan, terus tiba-tiba ketemu satu orang nih anjing dihadirkan, jadi kayaknya itu bro, maksud gue arah gue ke situ. Iya. Kayak gue selama ini doa bla 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 bla, terus ada sempat kekecewaannya sama Tuhan. Kenapa waktu itu gue berusaha merubah orang ini menjadi yang gue mau, dan itu sebenarnya standarnya bukan egois, menurut gue standar yang baik gitu kan. Maksudnya supaya nanti kalaupun kita kayak wong nih nek, gitu kan, nyambung say gitu kan. Tapi ternyata kan nggak dapet nih gue. Bener. Ya kan, si ex gue tetap dengan karakternya, dia nggak bisa diubah. Tiba-tiba ya sekarang ini yang gue cerita, gue ketemu orang yang semua doa-doa gue tuh ada di dia gitu loh. Mulai dari dia freak game, itu bener-bener dia kemana-mana bro. Kalau cewek bawanya apa? Lipstick? Bedak apa sih beb namanya? Cushion. Ya, terus bawa lip balm bla 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 bla. Dia bawain Nintendo Switch. Kemana-mana bawa Nintendo Switch. Cushion itu apa ya? Gue baru tahu loh. Tempat bedak ya? Ya indang loh nih, yang di poles ke iya. Iya, lu bawa nggak sekarang? Bawa dong nih, gue selalu. Maksudnya itu udah kayak bawaan wajib pria-pria sejati. Iya, ini gue lagi buka-buka. Yang ini. Anjing nih sayang banget kalau nggak ada kamera ya. Emang. Gue bawa semua pensil alis gue lengkap semua. Kan gue kameleon, gue di sini gini. Lo coba pindah studio lain, beda. Kalau tadi kan gue datang cool. Kalau gue ke vibes yang isinya udah ada Igun gitu-gitu, bisa gue paling cong banget tuh. Hai Semuara, cong. Netizen lu tuh pernah tahu nggak sih studio lo digambar ini kayak apa? Mungkin awal-awal ya, gue cerita sedikit kali ya. Waktu awal tuh sebelum gue gabung sini, studio tuh gue bisa kemana aja. Maksud gue pindah-pindah. Kadang gue nyamperin
narasumber, kadang narasumber nyamperin gue gitu, kadang ketemu di suatu tempat. Kalau sekarang udah di sini kan, Ya. udah budget lo ya, udah enak. Maksudnya lebih kayak profesional aja, Oke. lebih enak kayak ya di suatu tempat yang nyaman, yang proper, yang kedap suara, yang kalau ngedesah tuh nggak kedengeran. Beneran. Boleh nyoba gak sih? Coba. Coba ya. Itu bener, gue kayak gitu tadi semua gak ada yang denger di depan. Gak ada sih. Gak ada ya? Buat banget disindang. Aku sekria. Oh iya bener. Iya Aman. kan. Jadi aman kan. Aman. Kalau dulu misalkan gue let's say kita take di kosan gue contoh, tiba-tiba kalau ada pembahasan yang agak-agak eksplisit dan dia kayak gitu kan kayak aduh Nggak enak kayak, ya, iya, anjir. ada sedikit rasa Insecure. iya. Kalau misalkan gue datang ke tempat atau narasumber yang di apartemen kan ya udahlah bodo amat Oh anjing iya, gitu udah kan. lepas. Dan kalau udah punya profile kayak gini kan lebih Oh cuy. nyaman. Ini nyaman banget bre. Makanya tadi pas gue datang gue bilang, wah gue habis makan padang lagi nyet barusan kan. Terus gue lokasi sofa dingin begini, ruangannya nyaman, karpetan, kedap. Gila sih. Aduh kayak pengen melakukan sesuatu ya di Iya, sini. iya, Ngapain ya? Tapi so far ya, gue mau balik lagi deh. Kalau misalkan ya, lu udah punya pengalaman yang relationship seperti itu gitu loh. Lu pengen coba relationship ke casual gak sih? Let's say FWB. Could be karena gue jadi kayak agak traumatik dengan komitmen ya. Artinya iya. karena banyak lots of things going on there yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara mungkin kalau friends with benefits, sebenarnya gue melakukan itu dari dulu sih bre. Benefitsnya dalam apa nih? Karena kan misalkan berkaca dalam benefits Tapi mutualism. literal itu ya. Iya, kan, iya, mutualism luas ya. banget kan. Friends with benefit itu saling traktir menurut gue FWB loh. anjing. Bener Iya. banget. Makanya kadang yang konotasi yang disalahkan kan karena si benefits ini termasuk ke ngewe-ngewean Ngewe. ini. Ah. Sedangkan kayaknya kalau gue lihat dari lo, kayaknya baik-baik kok. Itulah kenapa gue disebut aktor. Asik. Cocok. Tapi so far ya ada pesan nggak atau kesan lo untuk para pendengar? Apa dengan ada yang lo sekarang dan harapan lo untuk kedepannya gimana? Apa ya? Gue nggak ada pesan apa-apa sih. Live well aja lah. Yang penting kita semua. Gue jangan suka judge sama orang. Ya kan itu penting banget tuh. Mau masalah pengondekan kayak mau masalah karakter, mau masalah jalan hidup, orang masing-masing ada zonanya kan. Jadi no point to be judgy. Terus kemudian hidup sehat aja deh bre, itu penting tuh. Sorry beda sendiri nih masukan gue, tapi lu pada harus hidup sehat deh, itu nomor 1. Kenapa? Karena ya sehat sih. Biar nggak mati. Walaupun bakalan mati ya. Iya walaupun biar nggak mati cepet-cepet amat gitu Iya loh. sih. Biar ya work life balance. Iya, apalagi sekarang ada Okimron apa? Apa itu? Omikron. Omikron men. Apa? Omikron apa? Omikron. Iya. 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 Ya pokoknya gue selalu mendoakan lo yang terbaik. Amin. Semoga apa yang Thank lo you. cita-citakan dapat membuahkan hasil yang baik. Iya, semoga juga Mas Gilang sehat. Sorry. Sorry, sebut nama. Enggak. Aman. Paling nanti ya, paling malah sempat Gilang. Anjir. Yang keluar kan jam 99. Ya. Iya. Gila ya. Iya. Ternyata apa listeners lu tuh nggak tahu ya, Bre, kalau ternyata lu tuh yang sering tampil di mana-mana di TikTok. Iya kan? Oh, benar. Iya, mereka bisa nggak sadar orangnya dia. Iya benar juga sih yang sering joget Pargoy. Iya, gue kemarin lihat tuh FYP tuh Pargoy lo tuh. Iya. Anjir. Sama 10 cewek kan? Sama 10 cewek anjir, itu gokil sih parah. Gila. Oke, terima kasih Mama Osa sudah Sami-sami. mampir ke Eike ya. Kok jadi someday, aduh bahaya nih ya kan. Gilda. Gila. Kayak ngonde gue mulai nular nih, bagus nih ya. Kan visi misi Mang Osa mengondekan 10% populasi Indonesia. Semoga sampai ketemu di episode selanjutnya. Siap. Mungkin kita bakal bisa catch up di lebih atau di lain Siap. waktu lagi ya enggak. Dan terima kasih sobat kami semua yang sudah mendengarkan podcast ini di awal tahun ini. Jadi ya dari gua mungkin sedikit apa lagi ya? Udah sih cukup ya. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Di sini gua Mimin pamit undur suara and see you. Bye.